Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang pengertian organisasi profesi guru. Organisasi dapat diartikan sebagai pemberian struktur atau susunan, terutama dalam penempatan personil yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawabnya di dalam keseluruhan organisasi. Susunan dan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab itu menentukan bentuk dan sifat daripada organisasi itu secara keseluruhan. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah manajer yang mengejar tujuan bersama. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberikan peranan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Organisasi sebagai perserikatan orang-orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan. Kajian tentang organisasi tidak hanya pada perkumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi ekstensi, perkembangan, dan efektivitas organisasi tersebut. Yang kedua adalah bentuk organisasi. Bentuk organisasi para pengembangan tugas keprofesian ternyata cukup bervariasi, dipandang dari segi derajat, keeratan, dan keterikatan dan antara keanggotaannya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain yang pertama ada persatuan atau union, antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Australian Education Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teachers Union. Yang kedua, federasi atau federation, antara lain All India Federation of Teacher Organization, Bangladesh Teachers Association of Thailand. Yang ketiga ada aliansi atau alliance, antara lain Alliance of Concord Teacher Philippines. Yang keempat ada asosiasi atau association yang terdapat di kebanyakan negara. Ditinjau dari segi keorganisasi keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak. Yang ketiga ada sejarah singkat organisasi profesi guru di Indonesia. Di Indonesia, istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan istilah lain seperti ikatan, persatuan, serikat. Hal ini dapat kita lihat berbagai penggabungan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan atau ISAPI, dan Kelompok Kerja Guru atau KKG. Organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. PGRI sebagai organisasi profesional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga berarti upaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Memelihara artinya mengupayakan profesi guru dari pencemaran nama baik. Mengembangkan artinya upaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi guru di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi profesi guru yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung pengembangan profesional guru, dan memperjuangkan hak serta kepentingan guru. Ada beberapa organisasi profesi guru yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI. Didirikan pada tanggal 25 November 1945 yang juga diperingati sebagai Hari Guru Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, memperjuangkan kesejahteraan guru, dan berperan aktif dalam pembangunan pendidikan nasional. Dan kegiatan utamanya yaitu pelatihan guru, seminar pendidikan, advokasi kebijakan pendidikan, dan kegiatan sosial. Yang kedua yaitu Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Didirikan pada tahun 2009, IGI muncul sebagai organisasi alternatif yang berfokus pada inovasi dan profesionalisme dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru melalui teknologi dan pelatihan berbasis digital. Dan kegiatan utamanya pelatihan teknologi pembelajaran, pengembangan materi ajar digital, dan seminar inovasi pendidikan. Yang ketiga yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Didirikan pada tahun 2010, PSGI berfungsi sebagai organisasi yang memperjuangkan hak guru dan keadilan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan guru dalam aspek kesejahteraan, hak-hak profesional, serta advokasi terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada pendidikan. Yang keempat ada Asosiasi Guru Mata Pelajaran atau MGMP, sejenis forum guru mata pelajaran tertentu di tingkat kabupaten atau kota seperti MGMP Matematika, MGMP Bahasa Inggris, dan lain-lain. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fungsi organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru memiliki berbagai fungsi strategis dalam mendukung pengembangan guru sebagai tenaga pendidik profesional, serta dalam mendukung kemajuan pendidikan secara umum. Ada beberapa fungsi profesi guru. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan pelatihan dan workshop, organisasi menyediakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pedagodik guru. Dengan adanya sertifikasi dan penguasaan profesi, organisasi ini juga mendukung proses sertifikasi profesional guru, sehingga standar kompetensi dapat diakui secara resmi. Yang terakhir, dengan adanya pengembangan inovasi pembelajaran, organisasi membantu guru mengadopsi teknologi terbaru dan metode pembelajaran inovatif. Yang kedua yaitu sebagai wadah aspirasi dan advokasi guru. Dengan menyampaikan aspirasi, organisasi menjadi jembatan antara guru dan pembuat kebijakan, menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi guru. Yang kedua yaitu adanya advokasi kebijakan. Organisasi memperjuangkan regulasi yang mendukung kesejahteraan guru, seperti peningkatan gaji, status guru honorer, atau fasilitas pendidikan.
Selanjutnya dengan pendampingan hukum. Dalam kasus pelanggaran hak guru dan ketidakadilan, organisasi memberikan pendampingan hukum dan mediasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan fasilitasi program kesejahteraan, organisasi memperjuangkan inisiatif, tunjangan, dan pengakuan yang layak bagi guru.